Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Nidaul Khairiyah pada mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, anak-anak ibu, sebelum belajar, ibu harap mempersiapkan alat tulis kalian agar dapat mencatat hal-hal apa saja yang penting dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelum belajar, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Ibu ya. Dan share ke teman-teman kalian agar ilmunya bermanfaat. Selamat belajar! Pelajaran kita hari ini yang pertama mengenai tentang jaringan meristem, yang kedua jaringan dewasa, yang ketiga struktur dan fungsi jaringan pada akar, yang keempat struktur dan fungsi jaringan pada batang, dan yang kelima struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, sebelum kita mempelajari itu semua, Ibu mau bertanya, apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Nah, jaringan yang pertama yang akan kita pelajari yaitu jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Jadi jaringan ini terletak di ujung akar dan di ujung batang. Jaringan ini dapat merenggang, membesar, dan berdiferensiasi menjadi jaringan lainnya ketika dewasa. Berdasarkan lokasinya, jaringan meristem terdiri dari 3 macam, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri jaringan meristem. Ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki dinding sel yang tipis, kemudian tidak menyimpan cadangan makanan, nukleus berukuran besar, vakuola kecil bahkan tidak ada, dan yang kelima, mengandung sitoplasma yang padat. Nah, kamu perhatikan jaringan meristem apikal itu berada di ujung daun dan di ujung akar, sedangkan meristem interkalar itu berada di batang, dan meristem lateral itu berada di pangkal akar. Tadi bedanya ya, meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, macam-macam jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya terbagi menjadi 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Yang pertama, meristem primer, yaitu jaringan yang aktif membelah pada ujung akar dan ujung batang. Jadi meristem primer itu dia berada pada ujung batang dan ujung akar. Kemudian yang kedua ada meristem sekunder, yaitu sel-sel yang berkembang dan jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Contohnya kambium dan kambium gabus. Itu dia tadi 2 jaringan meristem berdasarkan asal usulnya. Kamu bisa perhatikan gambarnya. Yang pertama itu ada di ujung batang dan di ujung akar. Kemudian yang gambar kedua itu ada di kambium atau di kambium gabus. Nah, kita masuk ke jaringan yang kedua, yaitu jaringan dewasa pada tumbuhan. Apa itu yang dimaksud jaringan dewasa? Jaringan dewasa disebut juga dengan jaringan permanen, merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Nah, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jadi kamu bisa perhatikan, itulah jaringan, gambar jaringan yang ada di daun. Jadi itu adalah struktur jaringan yang ada di daun. Nah, adapun ciri-ciri jaringan dewasa, yang pertama, ukuran selnya relatif besar. Kemudian mempunyai dinding sel yang mengalami penebalan. Kemudian vakuolanya berukuran besar. Terdapat ruang antar sel dan sitoplasmanya sedikit. Jadi itu dia ciri-ciri dari jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama jaringan pelindung. Jaringan pelindung terbagi menjadi 2, yaitu jaringan epidermis dan jaringan gabus. Kemudian yang kedua ada jaringan dasar. Contoh jaringan dasar yaitu jaringan parenkim. Yang ketiga ada jaringan penguat, yaitu jaringan kolenkim dan skelenkim. Dan yang keempat ada jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Nah, jaringan dewasa yang pertama yaitu jaringan pelindung.
Jaringan ini disebut juga dengan jaringan epidermis, berada di lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuhan. Jaringan pelindung tersusun atas sel-sel yang menutup seluruh permukaan dengan rapat. Jaringan ini bisa mencegah penguapan yang berlebihan dengan membentuk lapisan lilin. Nah, ciri-ciri jaringan epidermis atau jaringan pelindung yaitu yang pertama terletak paling luar menutupi permukaan tumbuhan. Yang kedua terdiri atas satu lapisan sel yang tersusun rapat. Selnya merupakan sel hidup tanpa klorofil. Kemudian fungsinya yang pertama sebagai pelindung, yang kedua menyerap air dan mineral, dan yang ketiga menyekresikan lapisan lilin atau kutikula. Nah, jaringan pelindung yang kedua yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus ini berfungsi sebagai pelindung, menggantikan epidermis yang rusak atau yang menebal. Nah, untuk jaringan dewasa yang kedua yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar disebut juga dengan jaringan parenkim. Jaringan inilah yang mengisi ruang antar jaringan. Jaringan ini terdapat di semua bagian tumbuhan, seperti batang, akar, dan daun. Nah, jaringan parenkim yang berada di daun yaitu mesofil, yaitu palisade dan spon, di mana banyak mengandung kloroflas. Dan pada jaringan inilah merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, jaringan dasar atau jaringan parenkim mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Yang kedua, sel penyusunnya renggang, terdapat ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran gas. Yang ketiga, dinding selnya tipis, vakuolanya besar untuk cadangan makanan. Dan yang keempat, ciri-cirinya yaitu sel berbentuk segi banyak atau polihedral. Nah, itu dia contohnya, contoh gambar dari jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, parenkim asimilasi atau disebut juga dengan kolenkim. Yang kedua, parenkim udara atau disebut dengan airenkim. Kemudian parenkim penimbun. Yang keempat ada parenkim penutup luka atau velogen. Yang kelima ada parenkim pengangkut. Dan yang keenam ada parenkim air. Jadi berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim itu terbagi menjadi 6 ya anak-anak ibu. Nah, untuk jaringan dewasa yang ketiga yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Dindingnya tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah mencapai usia dewasa. Contoh dari jaringan penyokong adalah jaringan kolenkim dan jaringan skelenkim. Nah, ciri-ciri jaringan penguat atau jaringan penyokong yang pertama merupakan jaringan yang menunjang bentuk tumbuh-tumbuhan, selnya kuat dan tebal, serta telah mengalami spesialisasi. Fungsinya sebagai penenggak atau penguat daun. Yang kedua, melindungi embrio biji. Yang ketiga, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Yang keempat, memperkuat jaringan airenkim. Yang kelima, melindungi jaringan pengangkut. Nah, jenis jaringan ini ada 2, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, jaringan dewasa yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Terdiri dari pembuluh xilem dan pembuluh floem. Nah, jaringan pengangkut yang pertama yaitu jaringan xilem. Ciri-ciri dari jaringan xilem yang pertama berperan mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Jadi dari akar ke daun yang mengangkut itu jaringan xilem. Kemudian yang kedua, sel-selnya tersusun atas sel yang sudah mati dengan dinding sekunder yang tebal dan tersusun atas lignin. Terdiri dari unsur trakeal, serabut xilem, dan parenkim xilem. Nah, itu dia tadi jaringan pengangkut xilem. Nah, untuk jaringan pengangkut yang kedua yaitu jaringan floem. Jaringan floem terdiri atas sel hidup dan sel mati yang meliputi.
unsur-unsur kibral, sel pengiring, sel albumin, parenkim floem, dan selabut floem. Nah, apa fungsinya? Fungsi dari jaringan floem yaitu untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, fungsinya tempat penyimpanan zat organik, dan yang ketiga untuk menunjang pertumbuhan tumbuhan. Jadi kalau xilem tadi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke batang, kemudian kalau misalnya floem dia mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, anak-anak ibu, mungkin sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Tugasnya adalah sebagai berikut. Jadi ada 3 tugas. Yang pertama, apa fungsi dari jaringan pada tumbuhan? Yang kedua, jelaskan macam-macam jaringan dewasa. Dan yang ketiga, hal baik apa yang kamu dapatkan hari ini? Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.